everyone, welcome back to my other videos in Tolerance. So today we are going to talk about sebuah robot yang dapat melakukan pekerjaan manusia, membantu manusia dan dapat disuruh-suruh. Nah, daripada mikirnya kejauhan, yaps, pada video kali ini aku akan membahas robot yang sangat unik, yaitu adalah Tesla Bot. Robot ini dirancang dengan tinggi 176 cm dan berat 56 kg dengan tujuan membantu pekerjaan manusia yang bersifat repetitif, membosankan, dan berbahaya. Pertanyaannya adalah, apakah keberadaan robot ini berbahaya bagi kita atau justru malah membantu kita? CEO Tesla Elon Musk mengumumkan kepada perusahaannya akan membuat robot berbentuk manusia dengan prototipe robot humanoid. Nah, diperkirakan robot ini diluncurkan pada tahun depan, yaitu tahun 2022. Pada bagian kepala Tesla Bot dilengkapi dengan kamera autopilot, yaitu adalah untuk navigasi yang bekerja secara otomatis, yang dimana menurut aku berfungsi untuk membatasi pergerakan-pergerakan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh robot ini. Jadi maksudnya apa sih yang harus dilakukan oleh robot ini? Dan pada bagian layar kepalanya itu dilengkapi dengan sederet informasi. Menurut pendapat aku bahwa sederet informasi yang berada di kepala Tesla Bot ini berisi tentang how we can use this product atau bagaimana sih cara pengoperasian produk ini. Oh ya, by the way, robot ini itu didesain dengan black head dan white shield. And I find it that the price on Tesla Bot is start from $4.000. Berarti kalau misalkan dirupiahkan itu kira-kira sekitar 56 juta. Kebeli kali ya sama Atta Halilintar. Tapi menurut aku ini baru start from $4.000. Berarti ada varian atau tipe lain kali ya yang lebih mahal atau gimana. Karena ini kan baru start from gitu. Itu sih menurut aku. Gimana menurut kalian? Oke, jadi pekerjaan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh Tesla Bot ini? Dikatakan bahwa Tesla Bot dapat melakukan pekerjaan yang bersifat repetitif, membosankan, dan berbahaya. Seperti apa? Oke, kita bahas dulu dari pekerjaan yang bersifat repetitif. Jadi apa sih itu pekerjaan yang bersifat repetitif? Pekerjaan yang bersifat repetitif merupakan pekerjaan yang bersifat sama atau monoton, dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Contohnya, pada sebuah pabrik, ada sederet ibu-ibu yang sedang menggelintingkan sebuah rokok, memotong lalu memasukkan ke dalam kemasan, menggelintingkan lagi, memotong lalu memasukkan ke dalam kemasan, menggelintingkan, memotong, masukkan ke dalam kemasan. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi, alangkah baiknya apabila pekerjaan yang bersifat repetitif ini dilakukan dengan menggunakan sebuah teknologi sehingga lebih mengefisienkan waktu. Yang kedua yaitu adalah pekerjaan yang bersifat mudah atau membosankan. Nah, maksudnya tuh gimana? Pekerjaan yang bersifat mudah atau membosankan ini maksud aku adalah seperti memindahkan barang, mengambilkan tang, mengambilkan spidol, mouse, or something gitu. Dia juga diperkirakan bahwa dapat kita suruh misalkan membelikan sesuatu, McFlurry, beli minyak goreng, beli telur atau apapun. Pertanyaanku adalah, jika robot ini diciptakan hanya untuk itu, maksud aku kan anjir untuk orang mager. Berarti robot ini untuk orang mager nggak sih gitu? Kayak masa sih robot ini diciptakan untuk pekerjaan yang misalkan ngambilin barang doang gitu. Tapi menurut pendapat aku, bisa saja pekerjaan robot yang dilakukan ini itu adalah seperti untuk menemani lansia atau orang tua yang dimana harus melakukan pergerakan secara minim. Jadi dia bisa menemani nggak sih? Jadi kayak misalkan ada orang tua gitu yang harus melakukan sedikit pergerakan, membutuhkan sesuatu. Jadi robot ini siap untuk menemani guys. Itu sih menurut pendapat aku ya, kayak robot ini bisa untuk menemani lansia atau orang yang tua. Gimana menurut kalian? Yang ketiga yaitu adalah pekerjaan
pekerjaan yang bersifat berbahaya. Jadi misalkan seperti tim SAR, pemadam kebakaran, perawat rumah sakit, dan lainnya. Nah, kenapa aku bisa katakan bahwa perawat itu adalah pekerjaan yang berbahaya? Karena menurut aku perawat itu berkontak langsung dengan si pasien yang memiliki penyakit. Jadi bisa saja si perawat terkena penyakit yang dialami si pasien. Alangkah baiknya apabila ada sebuah teknologi seperti robot yang dapat membantu pasien, jadi perawat tidak perlu berkontak langsung. Setahu aku ada sebuah mesin teknologi atau robot yang membantu perawat di rumah sakit Pertamina guys. Dia sudah membantu ketika masa COVID-19 ini, seperti ini. Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih, Jakarta Pusat memanfaatkan 2 unit robot pelayan untuk mengurangi kontak fisik antara pasien COVID-19 dengan perawat. Max mengatakan bahwa Tesla Bot dimaksudkan untuk mengotomatisasikan pekerjaan manusia yang bersifat berulang dan menciptakan masa depan, yang dimana pekerjaan fisik nantinya bukan lagi menjadi pilihan dan bukan lagi menjadi keharusan. Pada video sebelumnya, aku sudah mengupload video pekerjaan apa saja sih yang bisa digantikan oleh robot. Nah, di situ aku menampilkan atau mencantumkan gambar yang dimana terdiri dari Emerging Roles Global Change by 2022 and Declining Roles Global Change by 2022 juga. Nah, yang bagian atas itu adalah pekerjaan yang diminati di masa yang akan mendatang, sedangkan pekerjaan yang di bawah itu adalah pekerjaan yang bisa dibilang memiliki penurunan. Oke, dari ilustrasi atau gambar yang aku tampilkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa apa saja sih yang harus kita kembangkan atau improve saat ini untuk mendapatkan privilege pekerjaan yang ingin kita impikan. Aku aja nggak tahu guys apa yang harus aku kembangkan. Maksud aku pasti akan ada keterbelakangan pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan baru karena adanya kecanggihan teknologi. Nah, sekarang aku akan membahas apakah keberadaan dari Tesla Bot ini berbahaya bagi kita atau justru malah membantu kita. Menurut pendapat aku, adanya Tesla Bot ini justru malah membantu kita. Kenapa? Kalian bayangkan saja adanya teknologi seperti handphone, laptop, komputer, dan teknologi lainnya itu sangat membantu kita. Contohnya, pekerjaan menjadi lebih cepat. Saat sekolah, saat bekerja itu benar-benar membantu kita. Nah, sekarang adanya Tesla Bot ini juga pasti akan membantu kita guys. Bayangkan apabila robot akan menggantikan pekerjaan yang basically mudah. Jadi, kita bisa menghabiskan waktu menggunakan atau melakukan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Misalkan dulu kita pengen belajar tentang ini, belajar tentang itu, tetapi kita sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat repetitif atau berulang yang harus kita lakukan, dan hal baru yang ingin kita pelajari pun tertunda gitu. Maksud aku adalah ketika adanya Tesla Bot ini, maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap mudah itu seperti memindahkan folder, memindahkan barang, dan lainnya, sehingga kita dapat banyak memiliki waktu untuk melakukan pekerjaan yang kritis atau mungkin tidak pernah kita lakukan lah, begitu maksud aku. Oke guys, and last but not least, aku akan mereaction sebuah video yang sangat unik. Jadi kalian tonton ya videonya bareng aku. Oke guys, aku baru sadar kalau misalkan aku nge-reaction video itu bakal kena copyright. Jadi kalian tonton sendiri, aku linknya bakal taruh di bawah. Dan dari video itu dapat disimpulkan robot yang hebat bisa Parker gitu. Kalian terpikirkan gak sih bahwa teknologi itu sekarang cepat menangkap informasi, cepat mengerti? Sangat hebat bukan?
Okay guys, that's it about Tesla Bot. I hope you enjoy this video and I hope this video is useful for our life. And don't forget to like, comment, and subscribe this video.